Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini penggunaan uang elektronik semakin marak. Sebagai salah satu pilihan instrumen pembayaran non-tunai, selain kartu debit dan kartu kredit, uang elektronik bisa digunakan untuk melakukan banyak transaksi seperti belanja, bayar tol, tiket transportasi, dan lain-lain. Uang elektronik itu sendiri adalah bentuk pembayaran digital yang memungkinkan seseorang untuk melakukan transaksi keuangan melalui perangkat elektronik seperti kartu, ponsel, atau perangkat lainnya tanpa menggunakan uang fisik. Secara umum terkait dengan jenis uang elektronik yang ada di Indonesia terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu uang elektronik berbasis chip, di mana uang elektronik jenis ini umumnya berbentuk kartu seperti e-money. Jenis kedua, uang elektronik yang berbasis server. Uang elektronik jenis ini biasanya berbentuk aplikasi seperti GoPay, OVO, Dana, dan sebagainya. Manfaat dari penggunaan uang elektronik bagi masyarakat umum yaitu satu, mampu menyediakan kemudahan dan kecepatan dalam akses transaksi pembayaran. Kedua, yaitu pemegang kartu uang elektronik akan dimudahkan dalam transaksi yang frekuensinya tinggi tapi bernilai kecil seperti transaksi pada pembayaran penggunaan jasa jalan tol, pembayaran retribusi parkir, pembayaran pada geral makanan cepat saji, dan sejenisnya. Yang ketiga yaitu mengurangi terjadinya antrian pembayaran karena ketika menggunakan kartu uang elektronik, pembayaran sudah dihitung secara persis, tidak perlu ada uang kembalian meskipun harga yang dibayar bernilai pecahan kecil. Uang elektronik atau e-money yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang pertama, terhindar dari transaksi yang dilarang. Yang kedua, biaya layanan adalah biaya real sesuai dengan prinsip ganti rugi atau ijarah. Yang ketiga, ditempatkan di bank syariah. Yang keempat, jika kartu e-money hilang, maka jumlah nominal tidak boleh hilang. Dalam pandangan Islam sendiri, kedudukan dan fungsi uang elektronik adalah sama dengan uang fisik lainnya. Maka dalam perspektif syariah, hukum elektronik adalah sama dengan uang fisik, yaitu mubah atau halal untuk dimanfaatkan. Kehalalan ini berlandaskan kaidah setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya. Oleh karena itu, uang elektronik sepanjang memenuhi kriteria dan ketentuan uang secara umum, maka dapat dipandang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini dipertegas dalam fatwa DSN MUI yang menjelaskan bahwa hukum asal uang elektronik pada dasarnya adalah mubah atau boleh asal dalam praktiknya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Hubungan hukum antara penerbit dengan pihak penyelenggara uang elektronik seperti pedagang, penyelenggara clearing, dan penyelenggara penyelesai akhir dengan berdasarkan akad ijaroh, su'alah, dan akad wakalah bil uzroh. Akad ijaroh adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Akad ijaroh digunakan dalam hal transaksi sewa-menyewa atas perlengkapan atau peralatan dan terdapat pelayanan jasa dalam penyelenggaraan uang elektronik. Akad jualah adalah akad untuk memberikan imbalan. Secara istilah, akad jualah adalah suatu kontrak di mana pihak pertama menjanjikan untuk memberi sejumlah imbalan tertentu kepada pihak kedua atas suatu usaha atau layanan proyek yang sifatnya itu batasan termasuk dalam kontrak perjanjian. Akad jualah digunakan sebagai bentuk pemberian imbalan dalam jasa penyelenggaraan uang elektronik. Akad wakalah bil ujrah adalah pemberian kuasa kepada orang lain untuk bertindak sebagai pemberi kuasa dalam transaksi yang diperbolehkan dan diketahui. Akad wakalah digunakan dalam hal penerbit bekerjasama dengan pihak lain sebagai agen penerbit dan terdapat bentuk perwakilan lain dalam transaksi uang elektronik.